pagi untuk Pak Ai, Ibu, dan kemudian Ibu Dani, dan kemudian para peserta yang saya lihat sebagian besar ibu-ibu ya yang ada di sini. Jadi saya diminta untuk membahas tentang vaksin booster di era varian Omicron, dan saya setuju dengan apa yang Pak Ai katakan tadi ya. Sebenarnya ketika bulan Desember ya, itu kan kasus sudah turun ya. Itu sebenarnya kita sudah hampir bebas dari pandemi. Ya, karena kriteria untuk bebas dari pandemi adalah kalau angka kasus harian itu di bawah 2.700 per hari ya. Di bawah 2.700 per hari ya. Ada suara-suara ya. Jadi pada waktu itu kita ingat kasus sehari itu 500, 400, 300, jadi rendah sekali. Jadi sebenarnya pada waktu itu kita hampir bebas pandemi kalau tidak ada Omikron. Kalau tidak ada Omikron ya. Jadi kita sudah berhasil melewati Delta Desember, kemudian masuk Omikron. Dan ini yang menyebabkan kita tidak berhasil untuk bebas dari pandemi ya. Jadi ini memang merepotkan sekali. Dan kemudian saya setuju dengan dikatakan Bu Dani tadi bahwa memang betul penyebarannya cepat, tetapi walaupun gejalanya lebih ringan dibanding Delta, tetapi ada dampak-dampak ikutan, ya. Misalnya orang yang kita kenal sebagai kontak erat. Misalnya ada orang positif, kemudian kita berinteraksi dengan orang tersebut selama 15 menit, ya, selama lebih dari 15 menit. Kita sudah dihitung sebagai kontak erat, jadi walaupun kita negatif, kita harus isoman, ya. Dan kemudian karena penyebarannya cepat, jadi banyak sekali orang-orang yang tertular, ya, yang seperti dikatakan oleh Bu Dani tadi. Jadi ini memang merepotkan perusahaan seperti Indosemen, perusahaan-perusahaan yang padat karya, ini merepotkan sekali, ya. Termasuk di Malaysia, sama juga Bu, ya, di Malaysia sama juga. Jadi ada banyak sekali kontak erat, banyak sekali kontak erat yang mereka harus isoman, dan isomannya bukan hanya 1-2 hari, ya, tergantung dari kondisi vaksin mereka. Kalau sudah booster 5 hari, kalau belum booster 7 hari. Jadi kalau banyak sekali kontak erat, tentu operasi perusahaan itu akan berhenti, ya, akan berhenti ya. Padahal mereka tidak positif, mereka tidak sakit, hanya karena mereka kontak erat, ya, mereka berinteraksi dengan seseorang yang positif. Nah, oleh karena itu pemerintah Malaysia mulai kebingungan di sini, ya. Gimana ini? Ini nanti perekonomian bisa berhenti kan? Oleh karena itu, pemerintah Malaysia sudah berencana untuk mengubah aturan isoman untuk mereka yang kontak erat. Dan ini sudah dimulai dengan nakes. Ini sudah dimulai dengan nakes. Jadi untuk nakes ya sudah dimulai di sini bahwa nakes itu kalau tidak bergejala itu sudah bisa bekerja kembali. Ya, karena apa? Karena pasien itu juga meningkat walaupun gejalanya ringan. Ya. Dan kemudian pada minggu ini akan diperluas ke masyarakat umum. Jadi mereka yang kontak erat kemungkinan tidak harus isoman, ya, karena bisa mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi operasi perusahaan, dan pada akhirnya dampaknya itu bisa luas sekali. Ya. Jadi memang Omikron ini merepotkan sekali, ya, sangat merepotkan. Dan salah satu cara untuk meredam dampak Omikron ini adalah dengan booster. Ya, jadi hari ini saya akan jelaskan bagaimana booster bisa kita gunakan untuk meredam dampak dari varian Omikron. Jadi yang pertama, saya ingin jelaskan bagaimana sistem kekebalan kita bekerja. Ya, jadi saya ingin ibu-ibu semua mengerti bagaimana sistem imun kita bekerja, sehingga nanti ketika kita membahas tentang booster, ibu-ibu bisa mengerti kenapa booster itu diperlukan, atau dalam kondisi apa kita tidak perlu booster. Ya. Karena yang pertama, kita harus memahami bagaimana sistem kekebalan kita bekerja. Baik, jadi sistem kekebalan kita ini, kalau ibu-ibu masih ingat, ya, karena di sini sebagian besar ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah punya anak masih ingat dulu ketika anak kita masih kecil, ya, itu dalam setahun itu berapa kali sakit? Bisa sampai 7-8 kali dalam setahun. 7-8 kali sakit lagi, pilek lagi, batuk lagi, pilek, batuk, pilek, 7-8 kali setahun. Kemudian ketika sudah masuk usia sekolah itu berkurang, ya, antara 5-6 kali setahun, ya, ketika sudah sekolah. Nah, ketika sudah remaja dan dewasa berkurang, ya, sekitar 4 kali setahun. Ya, jadi semakin tua semakin jarang sakit, ya, semakin tua semakin jarang sakit. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sistem kekebalan kita bekerja dengan cara dilatih, dengan latihan. Ya.
Jadi ketika anak kecil ya, ketika anak itu masih kecil, itu kan sistem kekebalannya belum terbentuk. Makanya sakit terus-terusan, sakit. Tetapi ini nanti akan memberikan kekebalan ketika dia sudah besar. Nah, ketika dia sudah masuk sekolah, frekuensi sakitnya berkurang. Karena apa? Sudah dilatih kekebalannya ketika dia kecil dengan sakit berkali-kali. Ya, dapat virus ini, virus itu, virus ini, virus itu. Ketika dia beranjak ke usia sekolah, sakitnya berkurang. Ketika dia menjadi beranjak ke usia remaja dan dewasa, frekuensi sakitnya juga berkurang, hanya 4 atau 3 kali setahun. Ya, jadi seperti itu Bu prosesnya. Ya, tubuh kita dilatih untuk kebal dengan sakit sesering mungkin ketika anak itu berusia muda. Ya, nah. Jadi inilah cara kerja sistem kekebalan kita ya. Jadi kita sakit dulu ya. Di sini Ibu bisa lihat gambarnya di sini. Ibu sakit dulu, kemasukan virus ya, virus apalah, virus flu atau virus apa ya. Kemudian kita terpapar, kemudian kita sakit, dan setelah sakit itu maka tubuh kita akan membentuk kekebalan dalam bentuk antibodi dan sel memori. Ya, ada dua ya, ada antibodi dan kemudian ada sel memori. Jadi tubuh kita akan mengingat. Memori itu artinya mengingat. Tubuh kita akan mengingat sehingga ketika kita terinfeksi oleh virus yang sama kemudian maka tubuh kita bisa melawan dengan baik. Nah, itu cara kekebalan kita bekerja. Jadi tidak ada anak lahir itu langsung kebal terhadap semua penyakit, itu tidak ada. Tidak ada ya. Yang namanya kebal terhadap semua penyakit ketika bayi itu lahir itu tidak ada. Bayi itu ketika lahir itu lemah. Ya. Lemah dan sistem kekebalannya harus dilatih dengan terpapar berbagai macam virus yang ada di sekeliling si bayi ya. Nah, jadi setelah kita sembuh, setelah virus hilang, maka sistem imun kita akan mengingat si virus dan memberi perlindungan lebih cepat jika kita terpapar virus yang sama. Jadi itu cara sistem kekebalan kita bekerja. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita kan tidak ingin sakit terus kan, ya. Artinya memang betul sistem kekebalan kita terlatih, tetapi itu nanti akan kalau kita terlalu sering sakit itu bisa merusak tubuh kita. Ya. Seperti anak kita kalau belajarnya terlalu keras, kan bisa stres juga ya. Nah, jadi sama seperti sistem kekebalan kita, kalau sakit terlalu sering, ya, walaupun nantinya akan membentuk kekebalan, tapi kalau sakit terlalu sering, itu maka tubuh kita itu bisa rusak. Ya, tubuh kita bisa rusak. Oleh karena itu, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Vaksin. Nah, vaksin. Jadi vaksin itu adalah cara untuk melatih kekebalan sistem imun kita tanpa menyebabkan kita sakit. Tidak menyebabkan kita sakit. Ya, jadi kita menjadi kebal, ya. Sistem imun kita dilatih, tetapi kita tidak sakit. Nah, inilah sebab kenapa ketika anak kita masih kecil, ya ibu-ibu masih ingat ya, ketika anaknya masih kecil, itu kan vaksinnya berkali-kali, Bu. Banyak sekali vaksinnya. Mulai dari lahir aja, besoknya sudah vaksin apa? Hepatitis B. Kemudian vaksin hepatitis B ini harus diulang lagi ketika dia umur 1 bulan. Kemudian umur 6 bulan diulang lagi vaksinnya. Itu baru vaksin hepatitis B. Belum lagi ada vaksin-vaksin lain yang wajib ya. Saya lupa di Indonesia ada berapa vaksin yang wajib, di Malaysia ada ketentuan sendiri, mungkin di Indonesia berbeda. Kemudian ada lagi vaksin yang tidak wajib, vaksin pilihan. Ya. Dan ini diberikan ke anak-anak umumnya. Ya, umumnya diberikan ke anak-anak. Karena apa? Karena di usia muda inilah sistem kekebalan kita dilatih. Bukan dengan sakit, ya, karena seperti saya katakan tadi, sakit itu bisa merusak tubuh kita, tetapi dengan vaksin. Ya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, ya, vaksin adalah cara untuk melatih kekebalan kita tanpa menyebabkan kita menjadi sakit. Jadi itu fungsi vaksin. Ya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan sistem kekebalan ini seperti tim sepak bola, ya, biar ibu-ibu lebih mudah membayangkannya. Jadi tim sepak bola timnas kita ya, masih ingat ya di beberapa waktu yang lalu ya, sempat masuk ke final tetapi kemudian kalah ya. Jadi vaksin ini ibarat pelatihnya. Pelatih timnas sepak bola kita ya. Yang tugasnya adalah melatih sistem imun kita untuk menghadapi musuh. Sedangkan para pemain ini adalah sistem kekebalan kita yang dilatih oleh
siapa namanya ini ya, Shin Tae-gyo ya, nama Korea agak susah sih, soalnya saya jarang sekali melihat drakor ya, jadi menghafal nama-nama Korea itu agak sulit buat saya ya. Jadi ini adalah sistem kekebalan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi ada namanya antibodi. Ya, jadi antibodi itu terbentuk setelah kita divaksin. Tugasnya adalah menghalang virus untuk menyerang kita. Ya, jadi ketika kita terinfeksi oleh virus, maka antibodi itu akan menangkap si virus. Ya, jadi antibodi itu akan mengelilingi si virus, kemudian akan menangkap si virus. Ya, sebelum si virus itu sempat merusak tubuh kita. Itu tugas antibodi. Jadi polisi ya, antibodi itu polisi. Tapi kadang-kadang beberapa virus itu bisa lolos dari antibodi. Nah, itu ada pertahanan terakhir. Pertahanan garis terakhir yaitu yang namanya sel T. Kalau ibarat timnas kita itu seperti kiper. Ini pertahanan terakhir. Yang tugasnya adalah menjaga supaya virus yang lolos dari antibodi tadi, beberapa virus bisa lolos dari antibodi ya, atau misalnya antibodinya kurang ya. Virus lolos, masih ada kipernya, yaitu sel T. Dan sel T inilah yang bertugas untuk menjaga supaya tubuh kita tidak dirusak oleh virus. Jadi antibodi ini kayak polisi, sel T ini kayak tentara. Jadi inilah hebatnya sistem kekebalan kita. Ada polisinya, antibodi, tugasnya menghalang virus kalau virus masuk, tapi kalau virus bisa berhasil masuk, masih ada sel T. Sel T ini kayak tentara, yang tugasnya adalah menghancurkan virus. Kalau virus ini masih nekat untuk masuk menyerang tubuh kita. Ya. Tapi tentu sekali lagi sistem kekebalan kita tidak otomatis terbentuk. Sistem kekebalan kita harus dilatih. Dan cara untuk melatih sistem kekebalan kita adalah dengan vaksin. Ya. Jadi ini bukan hal yang baru ya, ibu-ibu. Kita semua di sini sudah divaksin, anak-anak kita sudah divaksin, program vaksinasi di Indonesia sudah berjalan sejak zaman Belanda, sebelum kita merdeka. Dan bahkan ketika kita berperang melawan Belanda sekalipun dalam revolusi tahun 1945 sampai 1949, pemerintahan kita lumpuh. Ya, Bung Karno sempat pindah-pindah, Bung Karno ditahan Belanda, pemerintahan kita berpindah ke Bukit Tinggi, ya namanya PDRI ya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ketika pemerintahan kita lumpuh, ada satu hal yang masih berjalan di negara kita, yaitu program vaksinasi. Pemerintahan lumpuh, ekonomi lumpuh pada waktu itu. Tapi satu hal yang tidak berhenti di negara kita, yaitu program vaksinasi. Ya, program vaksinasi. Jadi ketika itu negara kita lumpuh, Bung Karno ditangkap Belanda, program vaksinasi tetap berjalan, dan Bapak Ibu yang pernah ke Jakarta mungkin pernah dengar nama Jalan Profesor Satrio. Pernah dengar ya? Prof. Satrio ini adalah salah satu pejuang, ya, itulah kenapa namanya dipakai sebagai nama jalan, itu adalah salah satu pejuang, ya, beliau dokter, yang tetap menjalankan program vaksinasi walaupun pemerintahan Republik Indonesia lumpuh. Jadi beliau bergerilya dari kampung ke kampung, membawa vaksin, ya, vaksin cacar ya pada waktu itu, untuk memvaksin penduduk Indonesia. Kadang-kadang di tengah jalan vaksinnya habis, ya, karena pabrik vaksin kan ditutup ya di Bio Farma di Bandung, itu sudah ada dari zaman Belanda. Jadi pabrik vaksin berhenti, tapi beliau tetap ingin memvaksin penduduk Indonesia. Beliau memproduksi sendiri vaksinnya menggunakan kerbau. Jadi beliau bawa bibit vaksin, disuntikkan ke kerbau, jadi nanti kulit kerbau itu akan membentuk cacar ya, namanya cacar kerbau, itu kemudian sama Dr. Satrio diambil, digunakan untuk memvaksin manusia. Jadi inilah pentingnya vaksinasi. Walaupun negara lumpuh, program vaksinasi tetap berjalan. Ya, karena apa? Karena supaya rakyat Indonesia tetap bisa berjuang melawan Belanda, mereka tidak boleh sakit. Makanya program vaksinasi tetap berjalan, dan Prof. Satrio adalah salah satu yang sangat berjasa untuk menjalankan program vaksinasi di masa revolusi fisik tahun 45 sampai tahun 49. Jadi ibu-ibu sudah mengerti ya pentingnya vaksinasi ya. Negara boleh berhenti, program vaksinasi tidak boleh berhenti. Itu yang terjadi era perang kemerdekaan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Baik. Jadi kekebalan kita harus dilatih, dan cara melatihnya adalah dengan vaksinasi ya. Nah, bagaimana untuk COVID? Ya, jadi untuk COVID sendiri kita tahu program vaksinasi sudah berjalan sejak tahun 2021 ya, bulan Januari diawali oleh Pak Jokowi, dan vaksinasi ini penting. Kenapa? Kenapa penting? Karena virus
penyebab COVID ini adalah virus yang baru. Tidak ada di antara kita yang pernah terlatih menghadapi virus ini. Tidak pernah. Tidak pernah ada di antara kita, siapapun di dunia ini, yang ketika kecil terinfeksi COVID. Tidak pernah. Makanya perlu vaksin. Karena tidak ada siapapun di antara kita yang sistem kekebalannya terlatih menghadapi COVID. Tidak ada. Kalau virus flu lain nggak apa-apa. Bapak Ibu tidak vaksin tidak apa. Virus flu yang lain ya. Karena kita waktu kecil sudah terpapar flu berkali-kali. Kita sudah punya antibodi, kita sudah punya sel memori, sudah punya kekebalan, tidak divaksin tidak apa-apa untuk flu ya. Tetapi untuk COVID, karena virusnya baru, kita tidak ada satupun di antara kita tidak ada yang memiliki kekebalan. Oleh karena itu, kenapa vaksin COVID ini menjadi program dunia? Bukan hanya program 1-2 negara, tapi program dunia karena tidak ada satupun penduduk dunia yang pernah terpapar COVID karena virusnya baru. Ya, jadi inilah fungsi dari vaksin COVID untuk melatih tubuh kita, melatih kekebalan kita, sehingga kita bisa menghadapi virus ketika kita terpapar oleh virus tersebut. Ya. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu sebagian besar sudah divaksin paling tidak 2 kali, ya, paling tidak 2 kali. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Ini yang akan membawa kita ke pembahasan tentang booster. Ya, kenapa booster itu perlu? Kenapa pemerintah sekarang mencanangkan program booster? Kita harus memahami apa sih yang sudah terjadi kalau kita divaksin 2 kali. Nah, Bapak Ibu pasti pernah dengar kan antibodi kan, banyak yang berbicara tentang antibodi. Vaksin itu membentuk antibodi. Tadi masih ingat kan timnas kita, antibodi itu fungsinya adalah untuk menghalang virus. Ketika kita terpapar virus, sebelum virus itu merusak tubuh kita, sudah dihalang oleh antibodi. Jadi antibodi ini adalah polisi kita yang dibentuk oleh vaksin. Nah, setelah kita divaksin 2 kali, Bapak Ibu, ya, setelah beberapa bulan itu vaksin itu akan antibodi itu akan turun. Ya, misalnya kita divaksin 10 bulan yang lalu, misalnya. Terus selama itu Bapak Ibu tidak pernah terinfeksi oleh virus COVID ya, karena Bapak Ibu patuh prokes, ya, pakai masker, jaga jarak, ya. Antibodi itu kan nanti nggak ada musuhnya, lama-lama turun, tetapi yang tertinggal adalah sel memori. Yang tertinggal adalah ingatannya, ya. Jadi antibodi itu akan turun, pasti turun, jangan khawatir, antibodi itu pasti turun, tetapi yang tertinggal adalah ingatannya. Ingatan ini tidak akan hilang. Ya, ingatan ini tidak akan hilang. Nah, ingatan ini akan berguna ketika Bapak Ibu terpapar virus kemudian. Ya, misalnya 10 bulan Bapak Ibu setelah divaksin ya, Bapak Ibu patuh prokes, tiba-tiba lengah. Buka masker, makan di tempat umum, buka masker, ngobrol keasikan, lupa pakai masker, Bapak Ibu terpapar. Jangan khawatir. Walaupun antibodi Bapak Ibu turun, tetapi masih ada ingatannya, sel memorinya, di mana sel memori ini akan kembali memproduksi antibodi yang tadi sudah turun. Nah, itu ajaibnya sistem kekebalan kita. Bisa mengingat, Bapak Ibu, bisa mengingat. Ya. Jadi ketika kita punya sel memori, ya, dan ketika kita terinfeksi, terpapar oleh virus, ya, maka sel memori hanya butuh waktu 2-5 hari untuk kembali memproduksi antibodi yang tadi sudah turun ya. Antibodi ini kan tadi sudah turun karena Bapak Ibu lama sekali tidak terpapar virus, karena patuh prokes, tiba-tiba Bapak Ibu lengah terpapar virus, maka sel memori ini, sel ingatan ini akan kembali memproduksi antibodi dan jumlahnya berlipat kali lebih tinggi. Makanya Bapak Ibu yang belum divaksin atau vaksinnya baru 1 kali, tolong segera divaksin. Dan ketetapan pemerintah, kalau vaksin vaksin pertama sudah lebih dari 6 bulan, harus diulang. Ya, jadi yang Bapak Ibu, vaksin pertamanya sudah lebih dari 6 bulan, harus diulang. Jadi vaksin pertama lagi, kemudian vaksin keduanya harus ikut jadwal, ya, sesuai dengan jenis vaksin. Karena vaksin ini nanti akan membentuk sel memori kita. Dan sel memori ini bisa bertahan tahunan loh, Bapak Ibu. Ingatannya itu bisa bertahan tahunan. Sehingga kapanpun kita terpapar virus yang sama, maka sel memori ini akan memproduksi antibodi
lagi dan lagi dan lagi dan lagi, tergantung berapa kali Bapak dan Ibu terpapar virus. Dan karena sel memori ini adalah sel ingatan, waktu yang diperlukan untuk memproduksi antibodi itu hanya 2-5 hari, cepat sekali. Nah, kemudian pertanyaannya, kan kita sudah ada sel memori, artinya sistem kekebalan kita sudah mengingat si virus ya. Artinya kalau kita terpapar lagi, nanti kan antibodi diproduksi lagi, produksi lagi. Ya. Kok perlu vaksin booster? Nah, itu kan pertanyaannya. Kok kita masih perlu booster sih? Kenapa tidak 2 kali saja? 2 kali, tubuh kita sudah memiliki memori, kita terpapar virus, sel memori kita akan memproduksi antibodi lagi. Kok masih vaksin booster? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Kenapa vaksin booster itu tetap diperlukan. Jadi ada beberapa kondisi kenapa sekarang pemerintah itu sangat menganjurkan kita untuk di booster. Ada beberapa kondisi, terutama dengan hadirnya varian Omikron. Ya. Kalau dulu waktu varian Omikron tidak ada, sebenarnya pemerintah tidak terlalu menekankan booster, ya, karena seperti saya katakan tadi dan saya setuju dengan Pak Ayi, itu Desember itu sebenarnya kita sudah hampir bebas dari pandemi loh. Artinya kalau tidak ada Omikron, mungkin kita sekarang sudah bertemu secara fisik, mungkin saya sudah ada bersama ibu-ibu di Indonesia sekarang. Tapi karena ada Omikron, sulit ya. Nah, jadi kehadiran Omikron ini adalah salah satu sebab kenapa pemerintah memulai program booster. Ya, nah. Jadi booster itu diperlukan jika virus membuat kita sakit dalam waktu yang sangat cepat. Hari ini terpapar, besok sakit. Nah, itu kita perlu booster. Hari ini terpapar virus, 2 hari lagi sakit. Itu kita booster. Perlu. Ya. Tetapi kalau hari ini terpapar, sakitnya seminggu lagi atau 2 minggu lagi, kita tidak perlu booster. Karena apa? Bapak Ibu ingat kan tadi, adanya sel memori. Dan sel memori ini perlu 2-5 hari untuk membentuk antibodi. Jadi kita tunggu aja. Misalnya hepatitis B ya. Tolong di-mute ya, Bu Siti Aisyah ya. Misalnya hepatitis B. Hepatitis B kenapa? Kita kan sudah besar sekarang, kita nggak perlu booster. Hepatitis B cukup ketika kita divaksin ketika kita kecil. Umur 1 hari, kemudian umur sebulan, dan umur 6 bulan. Setelah itu tidak ada booster. Karena apa? Karena kalaupun kita terpapar virus hepatitis B, itu gejalanya itu baru muncul 3 bulan kemudian. 1-3 bulan kemudian. Jadi lama. Hari ini terpapar, 3 bulan lagi keluar gejalanya. Nah, sementara menunggu gejalanya itu keluar, sel memori itu bisa menghasilkan antibodi. Karena kan cuma 2-5 hari. Ya, 2-5 hari menghasilkan antibodi, kita masih bisa menunggu antibodi. Jadi tidak perlu booster untuk virus-virus yang gejalanya muncul beberapa bulan kemudian. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, itu kita tidak perlu booster. Tetapi, kalau hari ini sakit, gejalanya keluar besok, kita perlu booster. Karena apa? Sel memori nggak sempat memproduksi antibodi. Masih masak ya, masih masak antibodinya, sementara gejalanya muncul cepat sekali. Nah, kita butuh booster, Bapak Ibu. Untuk virus-virus yang muncul gejalanya itu cepat sekali. Bagaimana dengan Omikron? 3 hari, Bapak Ibu. Hari ini tertular, 3 hari lagi keluar gejala. Nah, itu yang menyebabkan kenapa untuk varian Omikron ini sangat dianjurkan Bapak Ibu untuk booster. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan sel memori, itu perlu waktu Bapak Ibu 2-5 hari untuk memproduksi antibodi. Sementara varian Omikron ini muncul gejalanya itu cepat sekali, 3 hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, dengan kehadiran Omikron inilah maka pemerintah memulai program booster. Pemerintah melihat bahwa karena masa inkubasinya cepat sekali, munculnya gejala cepat sekali, rakyat memerlukan perlindungan tambahan, ya, dengan vaksin booster. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, kenapa booster ini sekarang diperlukan. Kalau dulu tidak ada Omikron, nggak akan ada booster, Bu. Ya, tidak perlu. Jadi karena Omikron ini ya, muncul gejalanya cepat sekali, jadi kita memerlukan perlindungan tambahan. Sel B memori mungkin tidak cukup. Ya, jadi kita perlu vaksin booster. Nah, itu yang pertama ya, karena adanya Omikron. Ya. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Ibu yang sistem imunnya bermasalah, yaitu mereka yang lansia, yang 60 tahun ke atas, dan penderita penyakit komorbid.
Penderita penyakit komorbid ini misalnya diabetes, darah tinggi, jantung, ya, kanker, ya. Karena orang-orang lansia dan mereka yang menderita penyakit komorbid, ini sistem imunnya bermasalah, Bapak Ibu. Antibodinya rendah, sel memorinya tidak optimal. Ya. Sehingga kalau diibaratkan timnas, lansia ini pemainnya sudah capek semua. Ya. Jadi untuk mereka yang lansia 60 tahun ke atas dan mereka yang penderita komorbid itu antibodinya itu rendah. Jadi ibarat timnas ini pemainnya itu sudah capek semua. Kipernya tua. Kipernya tua. Jadi ini yang terjadi untuk Bapak Ibu yang lansia dan menderita penyakit komorbid. Pemainnya antibodinya sudah capek semua, yang ada kiper, tapi kipernya sudah tua. Ya, jadi kemungkinan Bapak Ibu untuk sakit berat dan meninggal karena COVID itu tinggi sekali untuk lansia dan penderita komorbid. Ya. Nah, oleh karena itulah untuk lansia dan penderita komorbid harus booster. Ya, harus booster. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah ya, lansia dan penderita penyakit komorbid karena sistem kekebalan Bapak Ibu sudah lemah. Ya, penderita komorbid itu apa tadi? Terutama diabetes ya. Karena dari data yang kita dapatkan banyak sekali penderita diabetes mendapat kemudian meninggal. Diabetes, jantung, darah tinggi, obesitas, kanker ginjal, penyakit komorbid, dan juga lansia 60 tahun ke atas sangat dianjurkan untuk booster 3 bulan setelah vaksin dosis kedua. Tidak lagi 6 bulan ya, jadi ada peraturan baru mulai 22 Februari, jadi 22 Februari itu kemarin ya, peraturan baru adalah 3 bulan dari vaksin kedua, tidak lagi 6 bulan. Jadi memang saya dan teman-teman aktif sekali berkomunikasi, saya kenal dengan para pejabat Dinkes di DKI, sejak dulu saya sudah push mereka, tolong lansia tidak harus menunggu 6 bulan, telat. Menunggu 6 bulan itu telat karena mereka harus dilindungi secepat-cepatnya. 3 bulan dan alhamdulillah pesan ini sampai ke atas, sampai ke Kemenkes, sehingga Kemenkes sekarang membuat peraturan baru lansia 3 bulan setelah vaksin dosis kedua. Ya, lansia. Sementara ini untuk lansia ya, untuk masyarakat umum selain lansia belum ya, masih 6 bulan. Lansia sudah diizinkan 3 bulan setelah vaksin kedua. Alhamdulillah ya. Sedangkan orang muda dan sehat bagaimana? Nah, orang muda dan sehat bagaimana? Dalam pandangan saya, orang muda dan sehat tidak mendesak untuk booster, tetapi seperti saya jelaskan tadi, karena varian Omikron ini muncul gejalanya sangat cepat ya, Bapak Ibu ya, maka saya anjurkan Anda untuk mendapat booster kalau sudah dapat tiket di Peduli Lindungi. Segera booster Bapak Ibu, vaksin kita cukup. Jangan khawatir, jumlah vaksin kita cukup. Sudah dapat tiket di Peduli Lindungi, silakan. Ya, silakan. Jumlah vaksin kita cukup, malah di beberapa provinsi vaksin itu tidak terpakai, ya, akan expired. Ya. Nah, orang muda dan sehat memang tidak mendesak, ya, tetapi yang saya lihat di Indonesia banyak sekali orang muda dan merasa sehat, bukan sehat, tapi merasa sehat. Kenapa merasa sehat? Tidak pernah memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit. Kalau di luar negeri kan setahun sekali, Bapak Ibu, terutama 40 tahun ke atas itu setahun sekali. Namanya medical check-up, pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Tapi kan di Indonesia itu bukan budaya untuk medical check-up. Makanya merasa sehat, padahal sebenarnya ada penyakit komorbid. Ini terjadi di salah satu teman saya, Bapak Ibu. Beliau sehat, aktif sekali, kemana setiap hari jalan ke sana ke sini. Tetapi ketika kena COVID, ketika beliau kena COVID, baru ketahuan ginjalnya bermasalah. Sebulan lebih di rumah sakit, Bapak Ibu. Sebulan lebih. Ya, sebulan lebih di rumah sakit, saking parahnya COVID beliau. Karena beliau merasa sehat, tapi sebenarnya ada komorbid. Oleh karena itu saya anjurkan, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu merasa sehat, merasa muda, tidak muda tapi merasa muda, ya, mending booster saja. Booster saja. Kecuali kalau Bapak Ibu setiap tahun medical check-up, sudah pasti tidak ada komorbid, sangat silakan.
ya merasa tidak terdesak untuk booster, nggak apa-apa. Tetapi kondisi masyarakat Indonesia banyak sekali yang tidak sadar mereka ada komorbid. Baru sadar ketika mereka kena COVID. Baru sadar mereka ada komorbid. Oleh karena itu, walaupun Bapak Ibu merasa muda, merasa sehat, kalau sudah dapat tiket booster di Peduli Lindungi, silakan. Jangan ditunda, ya, silakan. Tapi untuk lansia dan penderita komorbid sangat dianjurkan, atau kalau saya sih sebenarnya saya paksa lansia dan penderita penyakit komorbid karena mereka ini adalah golongan rentan. Ya, ya, baik. Nah, booster apa yang diizinkan oleh BPOM dan Kemenkes? Ya, jadi ini adalah daftar booster yang diizinkan oleh BPOM, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya daftarnya di sini. Sebagian besar Bapak Ibu dulu vaksin 1 dan 2-nya adalah Sinovac, ya. Jadi nanti untuk vaksin boosternya bisa pakai Pfizer, AstraZeneca, Moderna, atau Zivivax. Jadi bisa memakai vaksin yang sama, pakai vaksin Sinovac juga, atau menggunakan vaksin yang berbeda. Bisa. Ya. Tetapi untuk saat ini Sinovac belum bisa diberikan sebagai booster, ya Bapak Ibu, karena stok kita terbatas. Sinovac sekarang dialokasikan untuk vaksinasi anak-anak. Karena untuk anak-anak hanya ada satu pilihan, yaitu Sinovac. Ya, jadi sekarang diberikan untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ya, untuk boosternya itu bisa menggunakan vaksin lain selain Sinovac. Ya. Efektif nggak? 1-2 Sinovac, yang ketiga Pfizer atau AstraZeneca. Ya, campur-campur gitu. Apakah efektif? Efektif, Bapak Ibu. Efektif, ya. Jadi ini ada data dari Kementerian Kesehatan, ya. Orang yang mendapat vaksin 1 dan 2-nya vaksin Sinovac, ya, vaksin primernya Sinovac, ketika mendapat booster Sinovac, itu antibodinya meningkat 4 kali, 4,6 kali. Tapi ketika mendapat booster AstraZeneca, itu antibodinya meningkat 23 kali. Ketika mendapat vaksin Pfizer, antibodinya meningkat 48 kali. Jadi efektif, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, vaksin booster, walaupun berbeda dengan vaksin 1 dan 2, itu efektif, malah antibodinya jauh lebih tinggi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau pakai Sinovac lagi untuk booster, antibodinya meningkat 4 kali, tapi kalau pakai AstraZeneca bisa sampai 23 kali meningkatnya. Pakai Pfizer bisa meningkat sampai 48 kali. Jadi jangan khawatir ya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk booster bisa pakai vaksin yang berbeda. Dan ini saya juga ada data dari negara lain, dari Chili. Mereka sudah booster lama sekali, jauh sebelum kita. Dan di sana juga untuk booster. Dan pemerintah sekarang, bagi mereka yang mendapat vaksin 1 dan 2-nya Sinovac, untuk boosternya pemerintah menggunakan saat ini menggunakan Pfizer dan AstraZeneca setengah dosis. Ya. Jangan khawatir ya, aman dan juga efektif. Baik. Dan ini data di Amerika Serikat yang menunjukkan efektifnya booster. Ya. Jadi ini pada lansia, ya. Di sana lansia itu 65 tahun ke atas, ini adalah kematian. Ya. Per 100.000 penduduk. Jadi ini yang tidak divaksin. Ya. Jadi tingkat kematiannya tinggi sekali. Ini yang divaksin tapi tidak booster, kematiannya sudah sangat rendah, tetapi ketika ditambah booster, jumlah kematiannya menjadi sangat rendah. Ya, ini untuk lansia ya. Dan ini adalah untuk non lansia sama juga. Ya. Jadi ini adalah kematian yang tidak divaksin, jadi tinggi sekali. Ini yang divaksin tapi tidak booster, rendah. Dan ini yang divaksin dan kemudian di booster 0 tingkat kematiannya. Ya, ini untuk non lansia. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu bisa memahami pentingnya booster, Bapak Ibu bisa memahami
dalam kondisi apa sih booster ini diperlukan, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang lansia dan menderita penyakit komorbid, itu sangat saya anjurkan, please, 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 tolong segera booster. Karena apa, Bapak Ibu? Gini, ya. Jadi sebelum saya akhiri gini, Bapak Ibu tahu India kan? India ya, India. Di India itu cakupan vaksinasinya mirip sama kita, mirip. Baru 60% penduduk yang divaksin. Tapi Omikron di sana sudah turun, Bapak Ibu. Omikron sudah turun, kematian rendah. Jadi mereka itu ketabrak Omikron, itu cuma keserempet aja. Cuma kesenggol, cuma lecet aja. Tidak ada dampak yang serius. Karena apa, Bapak Ibu? Lansianya 90% sudah divaksin. Hebat India itu, hebat. Hebat. Jadi tingkat kepatuhan lansianya terhadap pemerintah itu tinggi sekali. Ya. Mungkin dan mereka door to door ya lansianya, jadi mereka didatangi di rumah sama petugas vaksinasi ya, vaksinator didatangi rumah ke rumah. Mungkin mereka datang rumah ke rumahnya bawa inspektur VJ ya. Jadi mereka langsung patuh gitu ya. 90% lansia sudah divaksin di India. Jadi mereka berhasil melalui Omikron ini dengan mulus sekali di India. Tetapi di Indonesia saya agak khawatir, Bapak Ibu. Kenapa? Baru 50% lansia kita yang divaksin. Rendah sekali. Sementara lansia inilah yang memiliki kemungkinan untuk sakit berat dan meninggal. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong. Yang belum melengkapi vaksin kedua, tolong segera lengkapi vaksin kedua. Dan kalau sudah ada kesempatan booster, sekarang 3 bulan sudah bisa booster ya Bapak Ibu, segera booster. Karena kekhawatiran saya adalah lansia. Mereka lansia dan mereka yang memiliki penyakit komorbid. Ya, kita sudah lihat contohnya India. Mereka berhasil melalui Omikron dengan bagus sekali, dengan mulus sekali. Ya, jadi adalah contoh bagaimana ketika lansia terlindungi, mereka yang menderita penyakit komorbid terlindungi, maka insya Allah kita bisa melalui gelombang Omikron ini dengan lebih baik. Terima kasih, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. Lita untuk sesi tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bimo, sangat menarik sekali paparannya dan mudah dimengerti ya. Prof. Bimo, maaf sebelumnya mungkin bisa di end screen dulu, end share screen dulu. Ya. Baik, silakan ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan untuk bertanya pada kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Dani. Angka antibodi di tes serologi artinya apa? Kalau nilainya lebih dari 35.000, apakah artinya low risk terhadap paparan COVID? Oke, jadi saya jawab satu persatu ya. Ya. Ya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu jangan terpaku sama angka antibodi ya. Karena angka antibodi yang tinggi itu belum tentu perlindungannya pasti tinggi. Karena yang menentukan perlindungan itu bukan hanya antibodi, Bapak Ibu, kondisi tubuh kita juga menentukan tingkat perlindungan. Misalnya Bapak Ibu antibodinya tinggi, sudah booster, ya, dan malah saking semangatnya booster, dosis keempat, itu ada loh, ada. Dosis 1, 2, 3, 4, malah ada yang sampai 6. Saya pernah ketemu orang sudah divaksin 6 kali, saking semangatnya untuk meningkatkan tingkat antibodi. Tetapi perlindungan yang kita dapatkan bukan hanya berdasarkan tingkat antibodi, sangat tergantung dari kondisi tubuh kita. Antibodi kita tinggi, sudah booster, tetapi kita stres, kurang tidur, tidak makan yang bergizi, maka kita masih bisa terpapar COVID dan masih bisa sakit berat atau meninggal. Karena ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kekebalan kita akan menurun ketika kondisi kita tidak prima. Jadi ada salah satu penelitian ya di luar negeri, mereka membandingkan, ini vaksin anak ya. Jadi vaksin anak-anak mereka ada 2 kelompok, anak-anak yang stres menjelang ujian dan anak-anak yang tidak stres. Mereka lihat di anak-anak yang stres menjelang ujian, ini tingkat efektivitas vaksinnya menurun. Di anak-anak yang tidak stres, ini tingkat efektivitas vaksinnya naik, padahal vaksinnya sama. Nah, jadi Bapak Ibu, ya,
setelah divaksin, Bapak Ibu tetap harus menjalankan pola hidup sehat. Tetap. Makan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga teratur, yang memiliki penyakit komorbid, tolong dikontrol penyakit komorbidnya, ya. Kemudian prokes tetap dijalankan, karena vaksin bukan satu-satunya perlindungan. Yang penting adalah, dan saya pikir justru lebih penting adalah kita harus tetap menjaga kondisi tubuh kita agar tetap prima. Itu jawaban saya. Ya, baik Prof. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Jika seseorang terinfeksi Omikron, berapa lama harus menunggu untuk di-booster? Ya. Dari Bu Fitri ya. Ya, jadi untuk mereka yang terinfeksi Omikron ya, karena sekarang penyebarannya cepat sekali, untuk yang tidak bergejala dan gejalanya sangat ringan, itu bisa menunggu 1 bulan. 1 bulan. Ya, setelah sembuh 1 bulan. Tetapi yang gejalanya sedang dan gejala berat harus menunggu 3 bulan. Jadi patokannya 1 bulan kalau OTG dan gejala ringan, 3 bulan kalau gejalanya sedang dan gejala berat. Bisa untuk booster. Oke, baik. Berarti antara 1 sampai 3 bulan ya, Prof. Betul. Ya, lalu ada pertanyaan berikutnya dari saya ini, Prof. Ya, untuk tenaga kesehatan, Dok, beberapa waktu yang lalu kan kami di booster dengan Moderna. Nah, itu kan belum ada penelitiannya, atau apakah sudah ada, Dok? Ya, jadi untuk mereka yang di booster dengan Moderna, itu antibodinya meningkat 90 kali. Tinggi sekali. 90 kali. Ya. Tadi ingat kan yang saya tunjukkan tadi, kalau boosternya Sinovac, antibodinya meningkat 4 kali. Kalau di booster AstraZeneca, antibodinya meningkat sekitar 40 kali. Kalau divaksin dengan Pfizer, antibodinya meningkat sekitar 58 kali. Untuk mereka nakes yang divaksin Moderna pada waktu itu, antibodinya meningkat 90 kali. Jadi selamat. Tinggi sekali. Ya. Jadi bersyukurlah dulu pemerintah menggunakan Moderna untuk nakes. 90 kali lebih tinggi antibodinya. Oke, baik, Prof. Ini banyak pertanyaannya nih, Prof, di kolom komentar. Ya, bisa dibacakan, Dok. Saya sudah nggak bisa ngikuti, ini terlalu banyak. Dibacakan saja satu persatu. Ya, ini ada pertanyaan dari Dr. Octavia dari Puskesmas Luwin Nusuk. Jika melihat tingginya kasus dan cepatnya penularan virus Omikron, ada kemungkinan akan terjadi mutasi virus. Apakah ada kemungkinan nantinya diadakan vaksin dosis keempat? Dan apakah untuk nakes yang paparannya cukup beresiko perlu adanya dosis keempat? Ya, baik. Jadi untuk saat ini ya, sampai hari ini ya, dosis keempat itu belum perlu. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara lain, dosis keempat tidak memberikan perlindungan signifikan dibanding dosis ketiga. Tidak. Dan bahkan Pfizer, ya, produsen vaksin, sudah membuat vaksin khusus untuk Omikron. Tetapi setelah dicoba, ternyata perlindungannya sama seperti vaksin ketiga. Sama. Jadi sampai saat ini kita tidak melihat dampak yang signifikan, perlindungan yang signifikan dari dosis keempat. Jadi untuk saat ini dosis ketiga cukup. Kecuali untuk orang-orang yang memang betul-betul sistem imunnya itu bermasalah. Ya, seperti misalnya di Inggris, mereka sudah memberikan dosis keempat untuk orang-orang yang mengalami penyakit imun. Kita menyebutnya sebagai imunokompromis. Ya, mereka sudah diberikan dosis keempat. Tapi sangat spesifik ya, untuk hanya pada golongan orang-orang yang sistem imunnya bermasalah. Tetapi sebagian besar di antara kita untuk saat ini ya tidak atau belum memerlukan dosis keempat. Oke, baik, Prof. Lalu pertanyaan berikutnya, vaksin untuk anak-anak, ini Prof. Kira-kira nantinya perlu nggak anak-anak mendapatkan vaksin booster yang pertama? Lalu yang kedua, apakah sudah ada tanda-tanda kabar baik untuk vaksin anak usia di bawah 6 tahun? Baik, jadi untuk anak tidak perlu booster. Tidak perlu booster. Ya, tidak perlu booster karena sistem kekebalan mereka cukup bagus. Ya, 2 kali vaksin saja cukup.
untuk anak-anak ya. Anak-anak dan remaja untuk saat ini tidak perlu booster ya. Dan kemudian apakah ada kabar baik untuk anak-anak vaksin balita? Kabar yang ada sekarang adalah produsen vaksin Pfizer sudah menguji vaksin untuk balita, tetapi hasilnya kurang bagus untuk Omikron. 2 kali suntik kurang bagus, makanya mereka sedang menguji suntikan ketiga. Tapi tentu suntikan ketiga merepotkan ya, kan repot ya. Kita 2 kali aja repot, apalagi 3 kali suntik. Nah, jadi untuk saat ini karena ternyata hasilnya kurang menggembirakan dari 2 kali suntikan, ya, terutama untuk Omikron ya, itu tidak terlalu efektif untuk Omikron, sehingga uji klinisnya harus diulang menggunakan 3 dosis. Jadi sementara ini untuk balita belum ada vaksin untuk mereka. Jadi bagaimana cara melindungi mereka? Itu kan pertanyaannya kan, mereka belum bisa divaksin ya. Bagaimana cara melindungi mereka? Dari penelitian yang ada sekarang, cara terbaik untuk melindungi anak-anak yang belum bisa divaksin adalah orang-orang di sekitarnya harus divaksin. Orang-orang di sekitarnya harus divaksin. Jadi kakaknya, orang tuanya, gurunya, teman-temannya yang sudah remaja, itu harus divaksin. Karena berdasarkan penelitian yang terbaru, ya beberapa minggu lalu, ya kita lihat bahwa walaupun anak balita tersebut tidak divaksin, tetapi orang tuanya sudah divaksin, mereka mendapatkan perlindungan 70%. 70% dari infeksi COVID. Jadi perlindungannya itu sudah hampir setara kayak divaksin, bisa sampai 70%. Ya, jadi itu ya, Bapak Ibu yang punya anak balita, tolong orang-orang di sekitar si anak harus sudah divaksin. Itu bisa melindungi kemungkinan si anak untuk terpapar COVID. Oke, baik, Prof. Pertanyaan berikutnya mengenai no sanitizer, Dok. Prof. Apakah ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya COVID atau mengobati COVID itu sendiri? Jadi no sanitizer ini digunakan untuk membersihkan rongga hidung. Ya, untuk membersihkan rongga hidung ya. Jadi sebenarnya membersihkan rongga hidung itu baik ada COVID maupun tidak ada COVID adalah praktek yang bagus. Kita yang muslim kita tahu ketika wudhu kita membersihkan rongga hidung kan, disunahkan kan untuk membersihkan rongga hidung, menghirup air ya, menghirup air untuk membersihkan rongga hidung. Ini adalah praktek yang bagus untuk menjaga kebersihan rongga hidung. Kalau sekarang pakai no sanitizer ya. Nah, apakah ini bisa mengobati COVID? Jawabannya tidak. Tetapi bisa digunakan untuk menjaga kebersihan rongga hidung ya. Sebagaimana kita tahu, kalau kita sudah bekerja seharian, mungkin kita lupa, kita buka masker, maka rongga hidung kita kotor. Di situ ada bakteri, di situ ada virus, ada macam-macam. Bukan hanya debu ya, bakteri dan virus ada di situ. Kalau kita rajin membersihkan rongga hidung, baik dengan wudhu, baik dengan no sanitizer, ya, maka itu akan mengurangi kotoran yang ada di rongga hidung, dan salah satu yang ada di rongga hidung itu adalah virus. Ya. Tetapi kalau orang sudah kena COVID, itu artinya virusnya sudah masuk ke paru-paru atau sudah masuk ke tenggorokan, maka ini tidak akan bisa diobati dengan no sanitizer. Jadi sekali lagi, ya Bapak Ibu, baik ada COVID maupun tidak ada COVID, jagalah kebersihan rongga hidung. Baik dengan menggunakan no sanitizer yang mahal atau menggunakan cara yang murah meriah, yaitu dengan wudhu. Paling tidak 5 kali kan sehari kita membersihkan rongga hidung, apalagi Bapak Ibu yang sholat sunnah, itu rongga hidungnya akan lebih bersih. Ya. Jadi Nabi Rasulullah SAW sudah mengajarkan cara itu untuk membersihkan rongga hidung. Itu jawaban saya. Oke, baik, Prof. Lalu beberapa waktu yang lalu nih, Prof, saya pernah dengar statement dari seorang ilmuwan dari Amerika, Prof. Chris Murray. Katanya varian Omikron ini akan mengakhiri pandemi, katanya. Menurut Prof. Bimo sendiri gimana dengan statement tersebut? Tanda-tandanya sudah ada ya. Jadi saya termasuk yang melihat bahwa setelah Omikron turun, kita akan mengalami masa damai dalam waktu yang agak lama sebelum varian baru selanjutnya muncul. Insya Allah ya. Di beberapa negara, terutama yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi, mereka sudah melonggarkan pembatasan. Di Inggris hari Kamis ini
mereka akan mencabut kewajiban untuk memakai masker di Inggris karena cakupan vaksinasinya sudah tinggi dan kasusnya sudah turun, angka kematiannya juga rendah. Di Denmark mereka juga sudah mencabut semua pembatasan. Ya. Jadi untuk Indonesia sendiri di beberapa provinsi sudah mulai turun ya. Di Jakarta sudah mulai turun, di Banten sudah mulai turun, di Bali sudah mulai turun, karena di provinsi-provinsi ini cakupan vaksinasinya cukup baik ya. Tetapi di Jawa Timur belum. Di beberapa provinsi belum. Tapi ini akan turun insya Allah, ya, akan turun. Dan saya melihat menjelang Idul Fitri, insya Allah sudah turun, dan kita bisa merayakan Idul Fitri. Insya Allah. Ya. Tetapi kita harus bekerja bersama-sama ya. Caranya adalah prokes, dan kemudian yang lansia tolong segera booster. Booster sekarang. Karena nanti ketika Lebaran, insya Allah ketika Lebaran nanti kita bisa berkunjung ya. Mudah-mudahan Omikron sudah turun ketika Lebaran nanti Bapak Ibu akan ketemu anak cucu kan. Dari sekarang tolong booster. Karena perlindungan dari booster itu butuh waktu untuk terbentuk. Jadi Bapak Ibu kalau booster sekarang, insya Allah ketika Lebaran nanti aman ketemu anak cucu. Ya. Jadi yang belum booster tolong booster sekarang. Jadi kembali ke pertanyaan Dr. Lita, saya cukup optimis setelah Omikron ini turun, kita akan melihat periode yang cukup panjang ya sebelum munculnya varian berikutnya. Insya Allah tidak akan muncul varian lagi yang berbahaya setelah ini, insya Allah. Karena kalau kita lihat misalnya flu itu setelah pandemi 1918, pandemi berikutnya itu muncul tahun 1977. Jadi ada sekitar 60 tahun sebelum munculnya varian yang ganas. Ya. Setelah tahun 77, kemudian tahun 2009. Jadi waktunya cukup panjang. Nah, setelah Omikron ini mudah-mudahan varian berikutnya itu akan kalaupun muncul itu waktunya agak lama. Ya. Paling tidak kita bisa bernafas lah, ya. Bisa bernafas sebelum varian selanjutnya muncul. Ya, mari kita aminkan Ibu-ibu, amin. Ya, lalu pertanyaan berikutnya nih, Prof. Apakah ada suatu kriteria negara bisa menjadi tempat munculnya varian baru dari virus corona ini? Karena kemarin kan yang Omikron pertama kali muncul di Afrika. Kira-kira apa yang bisa menjadi faktor munculnya varian baru di suatu negara? Satu faktornya, cakupan vaksinasi rendah. Makanya varian baru ini sebagian besar muncul dari Afrika. Karena Afrika itu secara rata-rata cakupan vaksinasinya baru 10%. Baru 10% penduduk yang divaksin. Ya. Jadi kita harus awasi terus ya Afrika ini. Dan untuk Indonesia, supaya Indonesia tidak menjadi tempat lahirnya varian baru, maka cakupan vaksinasi harus kita dorong. Dan di Indonesia ini yang membuat saya sedih adalah lansia. Kebanyakan lansia yang tidak mau divaksin. Saya tidak tahu kenapa kebanyakan lansia yang tidak mau divaksin, padahal mereka inilah kelompok yang paling rentan. Dan karena sistem imun mereka lemah, mereka ya lansia dan mereka yang menderita penyakit komorbid, ini bisa menjadi sumber munculnya varian baru. Karena kekebalan mereka lemah. Jadi Bapak Ibu harus ingat, varian baru akan muncul dari orang yang kekebalannya lemah. Karena ketika kekebalan kita lemah, kita menjadi tanah yang subur untuk munculnya varian baru. Mereka suka sekali untuk berkembang biak di orang-orang yang sistem kekebalannya lemah. Jadi sekali lagi, lansia dan penderita penyakit komorbid, tolong segera di booster. Supaya varian baru ini tidak muncul di Indonesia. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, untuk karantina setelah perjalanan dari luar negeri, apakah cukup 3 hari ataukah harus karantina mandiri lagi ditambah 2 hari? Ya, jadi untuk karantina sendiri ya sebenarnya tergantung dari cakupan vaksinasi di negara tersebut. Di Inggris itu sudah nggak ada karantina loh. Ya. Jadi teman saya beberapa hari lalu baru mendarat di Inggris, dia terheran-heran kok kayak nggak ada COVID itu di Inggris. Jadi masuk ya nggak ada karantina, nggak ada PCR nggak diminta. Udah masuk itu aja, masuk nggak ada PCR, orang di luar ruangan nggak pakai masker, di dalam ruangan mereka pasti pakai masker, karena cakupan vaksinasinya sangat tinggi dan cakupan boosternya juga sangat tinggi. Ya. Di Indonesia sendiri pemerintah sekarang sedang menuju ke arah
di bulan April nanti ya, kelihatannya sedang menuju ke arah tidak lagi mewajibkan karantina untuk pelaku perjalanan dari luar negeri. Tetapi tentu ini sangat tergantung dari cakupan vaksinasi di bulan April nanti. Karena target kita adalah di pertengahan tahun 2022 paling tidak 70% penduduk sudah harus divaksin lengkap. Itu target kita ya. Jadi kalau ditanya ke saya apakah 3 hari cukup? Cukup kalau cakupan vaksinasi di negara tersebut sudah tinggi. Tapi kalau cakupan vaksinasinya masih rendah, masih 50%, maka 3 hari itu tidak cukup. Di Indonesia sekarang ini sudah hampir 60%. Ya, sudah hampir 60%. Ya, baik. Silakan jika ada yang ingin bertanya untuk menulis di kolom komentar atau ada yang ingin bertanya langsung, boleh. Ya, Singapura juga tanpa karantina, ya, karena cakupan vaksinasinya sudah sangat tinggi. Jadi, kalau kita ingin merasakan kembali kebebasan yang dulu sempat kita rasakan di tahun 2019, bisa. Caranya apa? Vaksinasi. Itu aja kunci kebebasan kita. Dan negara-negara yang sudah memvaksin bagian besar penduduknya, kita lihat mereka sudah mendapatkan kebebasan seperti yang mereka rasakan di tahun 2019. Pertanyaan yang sangat umum ini, Prof, dari awal pandemi sampai sekarang, masih banyak yang penasaran, apakah virus itu bisa hidup di benda mati, misalnya kita terima paket, terus paketnya harus disemprot dulu atau dijemur dulu, atau seperti apa? Karena pengetahuan saya sendiri, virus itu tidak bisa hidup tanpa host atau inangnya ya, Prof. Ya, jadi di awal-awal pandemi memang kita sempat meyakini bahwa virus ini bisa menular melalui benda-benda. Ya. Tetapi sekarang kita tahu kemungkinan itu ada, tetapi kemungkinannya kecil. Kemungkinannya kecil. Kemungkinan paling besar tetap penularan itu melalui interaksi antar manusia. Itu kemungkinan paling besar. Ya. Jadi kita lihat sekarang kemungkinan penularan melalui benda-benda itu kecil sekali. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin tetap membersihkan barang-barang, itu silakan. Ya, silakan. Apalagi sekarang sedang Omikron ya, itu silakan. Ya. Tetapi harus saya katakan kemungkinannya itu kecil. Misalnya Bapak Ibu dapat paket ya, dapat paket, kemudian paketnya itu dicuci ya, itu kemungkinan penularan dari paket itu kecil ya Bapak Ibu. Ya. Selama Bapak Ibu cuci tangan. Ya. Artinya setelah memegang paket, paketnya nggak usah disemprot Bapak Ibu, tapi Bapak Ibunya yang cuci tangan. Setelah paket itu dibuka, bungkusnya dibuang, cuci tangan Bapak Ibu. Bukan paketnya yang dicuci, tangannya yang dicuci. Gitu. Oke, baik, Prof. Lalu pertanyaan berikutnya, oh ya, Bu Dani ingin langsung bertanya, silakan Bu Dani. Ya, terima kasih Dokter Lita. Prof, saya mau titip pesan nih, bukan bertanya sih saya. Soal Sinovac ya, Prof ya. Ini kan Sinovac ini kan kebetulan dulu saya yang ngurus waktu vaksin gotong royong ya, Prof ya. Jadi sekitar kita tuh membeli Sinovac tuh 2000-an lah untuk karyawan Indosemen ya, Dok. Karyawan Indosemen tuh total ada 3.500 dan sisanya kita waktu itu ya ada yang kita sponsor di vaksinasi center beberapa gitu, karena waktu Sinovac bulan Mei itu banyak yang masih belum 3 bulan juga pulih dari COVID. Nah, masalah timbul saat booster sekarang ya, Prof. Sinovac itu kan cukup mahal ya, termasuk dengan biaya nakesnya. Nah, masalah timbul pada waktu kita sekarang booster. Dulu kita tuh merasa in advance gitu, karena Indosemen termasuk perusahaan pertama yang di tanggal 17 Mei itu ikut vaksinasi pertama dengan Pak Jokowi. Kalau Prof ingat ya, kan waktu itu ada di launch kira-kira 17 company, Indosemen termasuk tuh. Jadi kita membuktikan bahwa kita perusahaan yang care dengan karyawannya, dengan kita waktu itu membeli vaksin gotong royong di saat bulan Mei itu masyarakat umum belum dapat vaksin gitu ya, Prof. Ternyata begitu sekarang booster, kita malah kayak kena bumerang gitu loh. Jadi kayak apa ya, karyawan kita yang Sinovac ditolak di banyak tempat di vaccination center, karena Sinovac tuh harus Sinovac atau Civivac belum datang.
Nah, Sinovac sendiri kalau mau beli itu kan harus bayar lagi. Yang kedua, seperti apa namanya, ada saran untuk yang heterolog itu ya, Dok, Prof, yang seperti itu. Walaupun Prof Bimo tuh penganut Sinovac ya, saya tahu dari IG. Sinovac, Sinovac. Nah, Sinovac ya, maksudnya Sinovac itu. Nah, jadi itu yang banyak pertanyaan saya udah sampaikan ke Kadin, saya udah sampaikan ke Apindo, nggak sampai juga karena kita nih pengusaha sebenarnya sudah berbaik hati membeli Sinovac vaksin 1-2 ya, Dok. Kemudian kan dengan kondisi pandemi itu kan ekonomi atau bisnis kita tuh kan juga nggak bagus kan. Banyak yang tutup, banyak yang layoff. Maksud saya kenapa sekarang waktu booster itu kita diwajibkan lagi untuk membeli lagi gitu, Prof. Jadi ada beberapa vaccination center yang berbaik hati gitu ya. Jadi karyawan kita yang Sinovac itu boleh dapat yang AZ, ada yang Pfizer gitu ya. Tapi mostly itu nggak bisa gitu. Jadi saya bertanya-tanya gitu loh, Prof. Apa sih sebenarnya kan Prof Bimo kan banyak dekat dengan pejabat-pejabat di Kemenkes gitu ya, karena itu suara dari pengusaha gitu loh, Prof. Dulu kita udah punya niat baik gitu kan. Dulu kan waktu bulan Mei nggak nyangka kalau kita ternyata harus melakukan booster kan. Nah sekarang kalau kita harus beli lagi 2.000 kali let's say 600.000 atau enggak lah sekarang 350 gitu kan. Ya tetap gitu maksudnya ada economical impact-nya gitu maksud saya, Prof. Nah, mungkin titipan untuk Profesor Bismo bisa sampaikan gitu ke Kemenkes gitu karena saya tuh pengamat untuk masalah COVID karena saya ada di gugus COVID juga. Jadi kadang-kadang saya lihat Sinovac sama Sinovac itu kan sebenarnya kan sama produknya, cuman beda pabrik gitu ya. Dan saya ngikutin waktu VGR dari awal. Kenapa sekarang kita dieksklusifkan hanya bisa menerima Sinovac? Jadi sampai hari ini karyawan kita masih banyak yang belum menerima booster, Prof, karena kita di manajemen juga masih quote-unquote berberat hati gitu ya untuk membeli Sinovac lagi dengan harapan kita bisa dapat yang heterolog gitu loh, Prof. Di tempat karyawan yang lain ada yang berhasil nih. Di beberapa tempat, oh boleh nih saya dapat. Jadi kita ada WA group dan Telegram group yang saling sharing. Kasihan kan, Prof, sampai kayak begitu gitu. Maksudnya sampai ini di sini ada datang semua ke sana. Ternyata di tanggal tertentu, oh udah tutup, udah nggak boleh lagi Sinovamnya. Nah itu yang dialami oleh Indosemen saat ini sih, Prof. Dan bukan cuma Indosemen, tapi beberapa perusahaan besar juga kita sebenarnya sudah komplain. Saya sendiri sudah dengar bahwa Sinovac itu ternyata masih banyak stoknya gitu di Indonesia ini gitu sampai 4,5 juta dosis kalau nggak salah gitu, Prof. Itu titipan sih, Prof, buat Kemenkes dari company ya, dari pengusaha gitu yang sudah punya niat baik waktu awal menvaksin karyawannya. Terima kasih, Prof. Baik, Bu Dani, terima kasih. Jadi apa yang Bu Dani sampaikan sudah sampai ke Menteri Kesehatan Pak Budi melalui WhatsApp. Pagi ini jam 7. Jadi kebetulan apa yang disampaikan Bu Dani memang menjadi concern teman-teman dan sudah sampai ke Menkes. Wah, terima kasih. Ya, betul. Jadi kita ada ya. Jadi mudah-mudahan Pak Budi segera mengambil tindakan ya. Tetapi kalau teman-teman yang seperti Bu Dani katakan tadi bisa mendapat akses sendiri silakan. Ya, karena vaksin Sinovac ini Sinovac ini sebenarnya setara dengan Sinovac. Di Cina sendiri tidak dibedakan karena sama-sama menggunakan virus yang dimatikan. Di Cina sendiri Sinovac, Sinovac dianggap sama. Jadi bagi teman-teman yang bisa mendapat akses sendiri itu silakan. Karena saya tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan oleh Pak Budi, Menkes kita untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Bu Dani tadi. Karena betul mereka yang vaksin 1-2-nya menggunakan vaksin gotong royong, mereka tidak masuk ke sistem P-Care. Mereka tidak masuk ke sistem booster yang gratis. Jadi ini sudah disampaikan, sudah ditulis di sini untuk memasukkan mereka ke dalam P-Care juga, ya supaya bisa mereka mendapatkan vaksin booster. Ada satu kasus ya, Prof ya. Di Kalimantan Selatan ini kan kita ada pabrik remote area ya, Prof. Di sana tuh ada penerima 1 Sinovac, Prof. Kemudian kena COVID. Jadi menunggu cukup lama. Saya baru dapat kabar kemarin nih, Prof. Ternyata vaksin keduanya tuh dapatnya akhirnya Sinovac karena Sinovacnya sudah expired. Sekarang mau booster nggak bisa, Prof.
karena udah yang vaksin keduanya pun waktu Sinovac tuh sudah nggak bisa masuk ke VGR-nya. Kasihan kan Prof, jadi ada 2 orang yang begitu. Nah saya tuh kenapa saya tuh merasa walaupun saya bukan dokter, tapi saya tuh punya moral obligation gitu loh kepada karyawan, karena dulu di awalnya saya yang ngurusin VGR gitu. Jadi saya merasa ada guilty feeling lah gitu. Aduh kenapa ya kok jadi seperti ini gitu kan. Nah mungkin Dokter Lita bisa sampaikan ke tim dokter bahwa karena ada karyawan yang nggak mau di booster pakai selain Sinovac, Prof, karena takut, karena sosialisasi dari Kemenkes kan Sinovac harus Sinovac, atau Civivax, di mana Civivax saya udah ngecek ke Bio Farma juga, katanya barangnya belum ada. Jadi mungkin Dokter Lita bisa bantu ke karyawan ya. Gitu. Ya betul. Ya sih Prof, itu saya udah ngobrol di Kadin dan di Apindo juga, semuanya terutama perusahaan besar tuh mengeluh ya Prof ya. Niat baiknya kok tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maksud saya seperti itu. Ya, jadi memang ini concern kita sekarang ya. Dan seharusnya tidak menjadi masalah karena vaksin booster ini stoknya berlimpah. Sangat berlimpah. Jadi saya tidak tahu kemana stok ini, kenapa tidak digunakan untuk mereka-mereka yang dulu menggunakan VGR. Tapi insya Allah sudah sampai ke Menkes, Bu. Jadi insya Allah Menkes akan menindaklanjuti. Jadi saya tahu Pak Budi ini orangnya memang gercep, ya, gerak cepat. Mudah-mudahan ada penyelesaian dari masalah ini. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan deh berita baik. Insya Allah. Iya, terima kasih. Ya, baik notis Bu Dani. Jadi Prof. Bimo, untuk booster dari Sinovac itu sendiri secara ilmiah atau sains nggak masalah ya kalau misalnya di booster dengan Pfizer atau AstraZeneca, aman ya? Secara imunologi tidak ada masalah, tapi tentu di Indonesia ini semua harus ikut peraturan ya, di mana BPOM sendiri baru merekomendasikan menggunakan vaksin Civivax untuk penerima Sinovac ya. Tapi dari segi imunologi sebenarnya ini dianggap sama seperti Sinovac, sehingga tidak masalah untuk menggunakan vaksin lain untuk boosternya. Oke, baik Prof. Bimo. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, pertanyaan berikutnya, apakah benar kalau dikatakan Omikron ini lebih berbahaya daripada varian sebelumnya, atau lebih tidak berbahaya dari varian sebelumnya? Sebenarnya berbahaya atau tidak itu sangat relatif ya. Memang secara umum varian Omikron ini dari segi keparahannya itu lebih rendah dari Delta secara umum ya. Tetapi kita lihat di Amerika Serikat itu justru kematian dari Omikron lebih tinggi dibanding kematian dari Delta. Jadi Amerika itu unik ya. Jadi setelah kita lihat ternyata apa yang terjadi di Amerika itu banyak sekali mereka sudah divaksin tapi mereka menderita komorbid. Dan komorbid yang paling umum di Amerika adalah obesitas. Saya sempat di Amerika 3 tahun, saya melihat memang banyak sekali. Jadi tidak semua orang Amerika itu ganteng-ganteng kayak di film ya, tidak semua ya. Saya ke Hollywood sekalipun, itu saya lihat mana yang cakep-cakep itu artis. Orang umum itu banyak sekali yang obesitas ya, karena pola makan mereka sangat tidak sehat ya. Kemudian hipertensi, ya, darah tinggi, ya, kemudian diabetes. Itu yang menyebabkan kenapa Amerika Serikat itu tingkat kematian karena Omikron lebih tinggi dibanding Delta. Tapi di Inggris beda. Di Inggris, di Eropa, sebagian besar Eropa, di India beda. Ya, kematiannya rendah. Karena apa? Karena pola hidup mereka beda dengan orang Amerika. Di Eropa lebih sehat. Di India apalagi. Ya, kari terus kan. Mereka pakai kunyit, dan itu kunyit itu memang memiliki efek bagus untuk kesehatan kita ya, sebagai antiinflamasi. Itu kita lihat di negara-negara tersebut, ternyata mereka berhasil melalui gelombang Omikron ini dengan lebih bagus ya, dampaknya terhadap kematian itu tidak tinggi. Jadi sekali lagi, apakah Omikron ini lebih parah dibanding Delta? Dari segi keparahan lebih rendah, tetapi harus saya ingatkan ada faktor lain yang menjadi penentu, yaitu kondisi tubuh kita. Kalau kita sehat, dan kemudian kita divaksin lengkap, apalagi dengan booster, maka insya Allah kita bisa, kalaupun terkena Omikron, maka gejalanya lebih ringan. Kalau kita lihat data di rumah sakit juga seperti itu ya, artinya tingkat keterisian ICU lebih rendah, kemudian tingkat kematian juga sampai saat ini lebih rendah dibanding tingkat kematian ketika Delta. Mudah-mudahan kita bisa jaga kondisi ini sampai berakhirnya gelombang Omikron. Baik, jadi kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing individu ya, Prof. Mungkin juga dengan status vaksin suatu negara mungkin ya, Prof.
Betul. Ya, lalu pertanyaan berikutnya nih, Prof. Kekebalan mana yang lebih baik dari vaksin atau dari infeksi alami? Kekebalan yang paling baik adalah kalau dicampur. Kalau dicampur, ya. Jadi ada beberapa riset yang membandingkan antara kekebalan alami kalau kita kena COVID atau kalau kita divaksin. Jadi urutannya adalah kekebalan yang paling jelek itu adalah kalau kita kena COVID. Kemudian disusul oleh vaksin 2 kali, kemudian booster atau vaksin dan infeksi alami. Ya, jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau mereka yang sudah kena COVID kemudian tidak divaksin, maka Bapak Ibu masih memiliki kemungkinan untuk mengalami COVID gejala berat dan kemungkinannya cukup tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kena COVID dan kemudian divaksin, kita menyebutnya sebagai kekebalan super. Kekebalan super, ya. Nah, tapi bukan berarti Bapak Ibu kan sudah divaksin. Artinya ya udah biar kekebalannya super, saya sengaja kena Omikron biar kekebalannya super. Jangan seperti itu. Karena resikonya juga ada. Ya, resikonya juga ada. Resikonya adalah kalau misalnya terkena COVID-nya COVID gejala berat atau long COVID, ya. Kita menyebutnya sebagai long COVID, artinya setelah sembuh kita masih mengalami efek. Misalnya kita tidak bisa berpikir, kemudian pernafasan kita menjadi sulit, ya. Jadi yang paling aman adalah vaksin 2 kali dan booster, itu yang paling aman. Walaupun Bapak Ibu yang ya karena qadarullah ya kena COVID walaupun sudah divaksin, ini dianggap Bapak Ibu sudah mendapat booster. Itu seperti itu. Tapi yang belum mendapat COVID, tolong jangan sengaja mendapatkan COVID karena akan ada resikonya. Gitu. Iya. Baik, tadi Prof. Bimo juga sudah sempat menjelaskan ya Prof, kalau disengaja sakit, malahan itu akan merusak beberapa organ tubuh kita ya. Betul, kekebalan dapat, tapi resikonya juga tinggi. Gitu. Baik, lalu berbicara tentang kekebalan super tadi Prof, apa ada jarak ideal dari seseorang terinfeksi COVID sampai dia divaksin berikutnya? Yang penting ditunggu sampai sembuh ya. Kalau booster tadi kan harus menunggu 1 bulan setelah sembuh, ya. Kalau gejalanya ringan atau OTG, tetapi untuk gejala berat itu menunggunya 3 bulan untuk bisa mendapat vaksin selanjutnya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, penularan Omikron secara airborne, Prof. Jadi katanya kalau di suatu ruangan tertutup, ada droplet dengan partikel kecil itu bisa berterbangan di udara, itu juga bisa menyebabkan penularan. Berapa lama itu jarak terjadinya penularan airborne seperti itu? Betul sekali. Jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Penting sekali bahwa terjadinya penularan di ruangan tertutup itu sangat tinggi. Jadi saya ada teman ya, beliau dokter ya, bekerja di ruangan tertutup sama-sama pakai masker. 2 orang itu sama-sama pakai masker, tapi salah satu positif. Mereka berinteraksi selama 2 jam di ruangan tertutup. Satunya kena COVID. Padahal mereka pakai masker, tetapi masalahnya adalah ruangannya tertutup. Gitu. Jadi ruangan tertutup itu sangat berbahaya, ya, karena akan menyebabkan jumlah virus itu nanti terkumpul di ruangan itu. Tapi kalau jendela dibuka, maka virus itu kan nanti keluar. Jadi jumlah virus yang ada di dalam ruangan itu menjadi berkurang. Bapak Ibu harus ingat, kemungkinan kita untuk sakit tertular virus itu sangat tergantung dari berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau virusnya masuk cuma 1 atau 2, walaupun masuk, itu masih bisa dihadapi oleh sistem kekebalan kita. Tapi kalau kali masuk itu ratusan atau ribuan, maka sistem kekebalan kita akan kalah, ya. Dan oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memperhatikan ventilasi ruangan. Bapak Ibu yang anak-anaknya sekolah, ya, tolong ingatkan kepada gurunya untuk membuka jendela, membuka pintu supaya ventilasi di ruangan itu bagus. Di Malaysia sendiri, kantor-kantor yang memperbaiki ventilasi di ruangannya mendapat insentif pajak, mendapat pengurangan pajak, karena memang sangat penting sekali ventilasi itu, sangat penting. Kita melihat banyak sekali kasus penularan di tempat-tempat yang ventilasinya buruk. Berapa lama tertular ya kalau kita berada di ruangan tersebut?
Menurut aturan WHO, kalau kita lebih dari 15 menit kita berinteraksi di ruangan tertutup dengan seseorang yang positif, maka itu sudah dianggap sebagai kontak erat. Itu. Walaupun pakai masker, Prof. Walaupun pakai masker. Ya, baik. Melanjutkan yang tadi, Prof, untuk ventilasi, kalau di perkantoran itu apakah cukup hanya jendela saja atau diperlukan juga kipas angin yang mengarahkan aliran udara keluar? Ya, saya selalu mengatakan jendela dan kipas angin. Karena udara itu harus bergerak. Ya, kalau jendela saja, kalau tidak ada angin dari luar, maka udara di dalam ruangan tersebut tidak bergerak. Tapi kalau bangunan tinggi, biasanya kalau bangunan tinggi itu kan ada angin ya, semakin tinggi itu ada angin, maka mereka tidak memerlukan kipas angin. Tetapi kalau bukan bangunan tinggi, maka tidak ada angin dari luar, maka tetap harus menggunakan kipas angin. Ya. Lebih baik kalau dipasang kipas angin di plafon itu kan, yang itu jadi karena perputaran udaranya itu cepat sekali. Di Malaysia rata-rata kita menggunakan kipas angin, ya. Jadi walaupun sudah ada AC, tetap ada kipas angin. Dan saya sendiri secara pribadi lebih suka kipas angin. Tidak terlalu suka AC. Lebih suka AC dikurangi ya, Dok ya. AC dikurangi, lebih COVID ini sebenarnya membawa kita ke gaya hidup sehat ya, ke gaya hidup orang-orang tua kita dulu, di mana mereka lebih suka menggunakan angin alami ketimbang AC. Oke, baik, Prof. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Bimo? Ya, tidak ada. Baik, saya lanjutkan aja pertanyaan dari saya nih, Prof. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Prof juga dengar berita di Indonesia itu ada joki vaksin, Prof. Jadi dia udah divaksin sampai 17 kali kalau saya tidak salah. Itu kira-kira efeknya gimana, Prof? Saya harap di antara ibu-ibu, bapak-bapak tidak ada yang jadi joki vaksin ya. Tidak ada yang vaksin berulang-ulang sampai 17 kali. Efeknya ada ya, Bapak Ibu, efeknya ada ya. Artinya kalau kita divaksin berulang-ulang menggunakan jenis vaksin yang sama, maka nanti ketika kita tertular varian baru, sistem kekebalan kita tidak bisa bereaksi, lumpuh. Karena sistem kekebalan kita dilatih terlalu sering menggunakan vaksin yang sama. Misalnya kayak anak kita ya, setiap hari belajar matematika. Tiba-tiba ujiannya fisika. Ya nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Karena terlalu dilatih menggunakan mata pelajaran yang sama. Ya, kayak anak saya, jujur aja ya, saya kan suka matematik. Ya. Jadi anak saya itu ya latihannya tiap hari matematik. Terus ujiannya kesenian, jeblok ujiannya. Tapi matematikanya bagus, nilai matematikanya bagus, tapi pas ujian kesenian itu nilainya jatuh. Jadi sama kayak kekebalan kita. Jadi Bapak Ibu masih ingat kan, kekebalan kita itu bekerja dengan sistem latihan. Kalau kita dilatih terlalu sering menggunakan vaksin yang sama sampai 17 kali, ketika kita menghadapi varian baru nanti, ya, maka tubuh kita tidak bisa bereaksi. Tidak bisa menghasilkan kekebalan yang diperlukan untuk menghadapi varian baru tersebut. Oleh karena itu, saya ingatkan, untuk saat ini booster cukup sekali saja. Ya, cukup sekali saja untuk saat ini. Ya, baik, Prof. Gimana dengan para peserta? Jika tidak ada pertanyaan lagi, ini sudah terang 15. Ya, jadi mungkin bisa saya akhiri sampai di sini. Sebelumnya saya akan sanggup sedikit dari boleh tolong dibantu mute-nya. Lagi hamil ini. Ya, jadi mengenai Omikron dan booster vaksin COVID-19, tadi Prof. Bimo juga bercerita mengenai kekebalan yang harus dilatih. Tadi mengibaratkannya dengan pemain bola ya, Prof. Ya, jadi kekebalan itu harus dilatih sehingga nantinya akan lebih mudah terbentuk antibodi dan juga sel memori B dan T. Lalu ada juga
pernyataan kenapa perlu di booster, padahal sudah ada sel memori. Ternyata virus yang baru ini membuat kita sakit dalam waktu sangat cepat. Jadi inkubasi Omikron itu waktunya 3 hari. Maka itu diperlukan segera untuk dilakukan booster. Lalu yang kedua, pada sistem imun yang bermasalah seperti pada lansia atau komorbid, itu juga definitif perlu booster vaksin ini. Ada tambahan, Prof? Itu saja, Dok, supaya mudah diterima oleh Bapak Ibu semua, tidak perlu terlalu banyak. Ya. Baik, Prof. Bimo, terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti di akhir acara bisa tolong share materinya ya, Prof. ya. Bisa nanti saya share ke Dr. Lita. Baik. Sekian acara untuk hari ini. Saya kembalikan lagi ke Ibu Widi selaku MC.